penuh ucapan syukur, pagi ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan kemampuan kepada kami melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul baik atau benar. Bukan baik dan benar, tetapi baik atau benar. Kenapa baik atau benar, bukan baik dan benar? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Untuk itu sebagai dasar firman, pada pagi hari ini saya sampaikan dari kitab Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53 dari Indonesian Literal Translation katakan demikian. Lagi kerajaan sorga itu seumpama sebuah jala yang ditebarkan ke dalam laut dan menjaring berbagai jenis ikan, yang ketika dia telah terisi penuh dengan menyeretnya ke pantai dan duduk, mereka mengumpulkan yang berharga ke dalam pasu dan membuang keluar yang tidak berharga. Demikianlah akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat dari tengah-tengah yang benar, dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan ratap dan kertak gigi. Yeshua berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Dan dia berkata kepada mereka, "Karena hal inilah maka setiap ahli kitab yang telah dijadikan murid bagi kerajaan sorga, dia itu seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan hal-hal yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Dan terjadilah ketika Yeshua telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, pergilah dia dari sana." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang Tuhan Yeshua ajarkan kepada murid-muridnya dengan menggunakan perumpamaan, di mana kerajaan sorga itu seperti pukat yang dilabuhkan untuk mendapatkan ikan. Ikan yang baik dikumpulkan, ikan yang tidak baik dibuang. Ini sudah sering kita dengar mungkin ketika saudara mendengarkan pelajaran anak-anak sekolah minggu. Dan ini berbicara tentang saat penghakiman Tuhan datang. Jadi bukan saat rapture, tetapi saat penghakiman Tuhan datang, malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi yang ada alternatifnya adalah orang jahat dan orang benar. Bukan orang baik, tetapi orang benar. Nah, nanti kita akan tahu kenapa kok tidak orang baik.
Dan apa yang dimaksud dengan ikan? Kenapa Tuhan mengumpamakan ikan? Di dalam kitab Matius atau Matius 4 ayat yang ke-19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi yang dimaksud dengan ikan itu untuk mengumpamakan manusia, di mana pada saat penghakiman Tuhan datang, malaikat yang akan memisahkan antara orang benar dengan orang jahat. Nah, kriteria manusia yang dikumpulkan adalah yang benar. Di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-49 dikatakan tentang masalah ini. Jadi bukan baik saja. Kenapa? Karena orang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau benar, meskipun di hadapan manusia tidak dianggap baik, namun jika standarnya firman Tuhan tidak masalah, karena firman itulah yang menjadi standar kebenaran, bukan standar kebaikan. Maka Yeshua mengatakan tadi di dalam Matius 19 ayat yang ke-17, dia berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah. Jadi kenapa saya memberikan judul pagi ini baik atau benar? Karena menurut kitab suci tidak ada manusia yang baik, itu Yeshua sendiri yang ngomong. Buktinya apa? Orang akan mengatakan orang itu baik kalau sejalan dengan pikiran kita. Kita berbicara bukan hal-hal sekuler, dalam dunia rohani saja. Berapa banyak merek gereja atau sinode di Indonesia ini? Lebih dari 350 merek gereja. Bukankah itu akibat perpecahan gereja? Walaupun ada yang mengatakan kepada saya, gara-gara nama Yahweh gereja terpecah belah. Saya bilang Anda jangan sembarangan mengatakan mengkambing hitamkan Bapak Yahweh. Sebelum nama Yahweh muncul tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, gereja di Indonesia sudah ada 350-an merek gereja lebih. Ya, ini data saya dapatkan ketika dari Gara Pembimas Kabupaten. Saya pernah tanya, ada berapa Bu untuk merek gereja di Indonesia? Lebih dari 350 merek. Itu semua akibat perpecahan. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Karena tidak sejalan, tidak satu pemikiran. Itulah sebabnya kalau Yeshua katakan tidak ada orang baik di atas muka bumi ini. Dalam dunia kerohanian saja, ketika tidak sejalan, orang akan mengatakan dia tidak baik. Saudara-saudara. Ya. Termasuk gereja kita. Gereja kita juga dianggap tidak baik, dianggap gereja sesat, dianggap gereja bikin sensasi, dianggap gereja mencari masalah dan sebagainya. Tapi bagi saya tidak masalah apa penilaian manusia, karena yang jadi fokus kita adalah benar di mata Tuhan, di mata firman Tuhan. Apa artinya kita baik di hadapan orang? Kita dianggap benar di hadapan orang tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi problem. Maka ketika tahun 2000 saya menemukan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh dari kitab berbahasa Ibrani, saya mengalami ketakutan. Kenapa? Karena saya membawa keluarga. Kalau sekedar nama, tadi malam ketika saya mentahbiskan Ibu Gembala di Salatiga, saya katakan bahwa kalau saya berpindah organisasi hanya karena soal nama saja,
maka saya adalah orang yang paling bodoh di dunia. Kenapa saya rela meninggalkan semuanya, baik jabatan-jabatan gerejawi maupun tugas sebagai seorang gembala, saya rela disingkirkan. Karena bagi saya, nama Yahweh tidak berbicara soal nama saja, tetapi menyangkut keselamatan. Di dalam Yesayahu atau Yesaya 43 ayat yang ke-11 katakan apa? Anoki Yahweh wa in mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan Kikol asyer yikrak vesem Yahweh yimalet. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Loh, kenapa bukan Yeshua HaMasiah? Yeshua HaMasiah adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Karena berbicara soal keselamatan, saya tidak mau keluarga saya hancur, keluarga saya dibinasakan oleh Tuhan. Lebih baik saya dihancurkan manusia daripada dihancurkan oleh Tuhan karena saya tahu kebenaran, tetapi saya tidak berani memberitakannya. Tetapi sekarang ini saudara-saudara, kalau di sini dikatakan kita ini memelihara perintah-perintah Elohim, sehingga ada gereja ini, bukan memelihara perintah sinode atau perintah gereja atau doktrin gereja. Karena sekarang ini doktrin gereja itu lebih dominan daripada kebenaran firman. Nanti saudara akan tahu apa saja doktrin gereja yang tidak ada di dalam kitab suci tetapi dilegalkan, dianggap menjadi sebuah kebenaran. Sementara yang benar sesuai ada di dalam kitab suci dianggap tidak benar. Artinya apa? Doktrin gereja lebih punya otoritas daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang disebut dengan doktrin gereja? Doktrin gereja itu ajaran gereja, bukan ajaran firman. Contohnya, yang pertama tentang baptisan. Kita mengenal di atas muka bumi ini, saya tidak menunjuk organisasi gerejanya, tetapi pelaksanaan baptisannya. Ada orang yang membaptis dengan baptisan percik. Apakah ada baptisan percik di dalam kitab suci? Tidak pernah ada, saudara-saudara. Saya mensitir dari sejarahnya. Ada seorang yang bernama Thomas Aquinas menyatakan bahwa baptisan selam adalah metode yang lebih aman karena lebih alkitabiah. Kitab Injil mencatat bahwa dahulu Yohanes Pembaptis melakukan baptisan selam. Hal itu disimpulkan dari peristiwa ketika Yesua dibaptis oleh Yohanes, dikatakan sesudah dibaptis Yesua keluar dari air. Ini yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua adalah saat ada sida-sida dari Ethiopia ketika mengenal Yesua juga diselam oleh Filipus. Dan itu tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 27 sampai 38. Saya akan baca dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, dan setelah bangun, pergilah dia dan tampaklah seorang sida-sida Ethiopia penguasa dari Sri Kandake, Ratu Ethiopia, yang berkuasa atas seluruh hartanya yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan dia sedang dalam perjalanan pulang, dan sambil duduk di atas keretanya, dia pun terus membaca kitab Nabi Yesayahu. Adapun Roh berkata kepada Filipus, mendekatlah dan gabungkanlah dirimu ke dalam kereta itu. Dan Filipus sambil berlari mendekati. Dia mendengar, ia sedang membaca kitab Nabi Yesayahu, dan dia berkata, apakah engkau sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana mungkin jika tidak ada orang yang mau membimbingku? Lalu ia meminta Filipus naik duduk bersamanya. Dan nas kitab suci yang sedang ia baca adalah ini.
seperti seekor domba dituntun ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilannya telah dirampas, dan siapa yang akan menceritakan riwayatnya, karena hidupnya telah dirampas dari bumi ini. Dan sambil meneruskan bicara, sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku mohon kepadamu, tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang seseorang yang lain? Dan dengan membuka mulutnya serta bertitik tolak dari nas kitab suci itu, Filipus menginjilkan Yesua kepadanya. Dan sementara mereka meneruskan perjalanan di sepanjang jalan itu, sampailah mereka ke suatu tempat yang berair, dan sida-sida itu berkata, lihatlah, ada air, apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Dan Filipus berkata, jika engkau percaya dengan segenap hati, boleh. Dan sambil menanggapi dia berkata, aku percaya Yeshua HaMashiach adalah putra Elohim. Dan dia menyuruh kereta itu berhenti, dan mereka keduanya, baik Filipus maupun sida-sida itu, turun ke dalam air itu, dan dia membaptisnya. Jadi baptisan itu selalu diselam, di dalam kitab suci mengatakan demikian. Tetapi kenapa kok ada baptisan percik? Nanti saya akan sampaikan sejarahnya. Tetapi itu bukan firman, itu adalah doktrin gereja, saudara-saudara. Nah, kita ini adalah memulihkan hal-hal yang dianggap benar menurut gereja, tetapi tidak ada di dalam kitab suci, kita pulihkan. Karena itulah maka ketika saya disingkirkan, kemudian saya mau membuat sinode, waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, nama sinodenya apa? Karena saya memiliki visi dan misi dari Tuhan untuk memulihkan kebenaran firman, maka sinodenya adalah gereja pemulihan firman. Bukan firman yang dipulihkan, tetapi firman terjemahan yang salah yang dipulihkan. Paham saudara-saudara? Jadi bukan memulihkan firman, firman tidak bisa dipulihkan. Firman itu sudah pasti benar. Seperti tadi saya katakan, kenapa kok tidak baik dan benar? Karena Yeshua katakan tidak ada orang yang baik di atas muka bumi ini. Baik karena sejalan, walaupun tidak saling memanfaatkan. Tetapi karena sejalan maka dianggap baik. Kalau sudah tidak sejalan ya disingkirkan. Kemarin saya berbicara melalui telepon dengan seorang hamba Tuhan dari San Francisco. Beliau cerita sejak di Indonesia sudah jadi pendeta penuh dari salah satu organisasi gereja, saya tidak perlu sebutkan. Tetapi ketika dia tidak sejalan dengan kasusnya MKC, maka dia disingkirkan, saudara-saudara. Karena dianggap kok membela orang yang sudah divonis bersalah, katanya demikian. Nah, padahal orang boleh memvonis dianggap menistakan agama, tetapi sebetulnya kebenaran itu yang harus dimunculkan. Saya tidak akan masuk lebih dalam tentang masalah MKC, tetapi ini sangat pelik karena kita berada di negara hukum, tetapi hukum tidak ditegakkan. Kalau saya kembali mengacu kepada kebenaran firman, ya saya maklum. Kenapa? Karena pendeta-pendetanya saja tidak berani menegakkan hukum firman. Bagaimana dengan dunia sekuler? Tentu saya bisa memaklumi walaupun itu bukan sesuatu yang legal. Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Kebenarannya hanya sebatas tekstual. Tekstual pun mereka tidak melakukannya. Tadi malam saya ikut Zoom dari seorang hamba Tuhan yang di San Francisco ini.
Beliau minta pendapat saya bagaimana. Saya tepat berikan pendapat. Di Indonesia pengadilan itu seharusnya adalah memunculkan keadilan. Tetapi justru di pengadilanlah tidak ada keadilan. Kalau orang tanya Pak Yakob bisa membuktikan? Tidak bisa. Tetapi kalau kita bicara soal hati nurani, maka apa yang saya sampaikan terbukti. Karena itu kita bicara tentang kebenaran, saudara-saudara, bukan baik. Nah, tentang kembali ke masalah baptisan. Lantas kapankah ritual baptisan berubah dari baptis selam menjadi baptis percik? Ada beberapa hal. Ini sejarah yang saya sampaikan adalah sejarah yang terjadi dan sudah terjadi. Tetapi tidak pernah ada di dalam kitab suci. Hal itu berawal tatkala seluruh kekaisaran Romawi harus memeluk agama Kristen. Karena Kaisar Theodosius, bukan Theodorus, tetapi Theodosius di tahun 380 Masehi mengeluarkan dekret atau edik Theodosius yang isinya mengatakan bahwa agama kekaisaran Romawi adalah agama Kristen. Ini awal baptisan percik, karena orang Kristen mau tidak mau harus dipercik, saudara-saudara. Karena banyaknya, saking banyaknya orang untuk dibaptis, sehingga untuk memudahkan dipercik. Dulu sekitar 30-an tahun yang lalu, saya pernah nonton di televisi, di Los Angeles di Amerika ada pendeta membaptis menggunakan belangwir, pemadam kebakaran. Kenapa? Karena yang akan dibaptis banyak, sehingga dia menggunakan pemadam kebakaran, semprot ke atas, pokoknya orang yang kena air berarti sudah dibaptis. Nah ini format baru lagi, ya. Ada yang dibaptis menggunakan apa? Bendera juga ada. Semua itu tidak ada di dalam kitab suci. Apalagi kalau model baru, karena sedikit ya tidak usah pakai belangwir, tidak usah pakai pemadam kebakaran, pakai pistol air. Misalkan ya, saya, siapa yang mau dibaptis maju, tembak kepalanya, codot. Nanti akhirnya bisa jadi dianggap sebuah doktrin gereja baru. Semua itu tidak ada dalam kitab suci, saudara-saudara. Kemudian sejarah lain lagi, tahun 1311 dalam konsili Ravenna, Gereja Katolik meresmikan baptisan percik sebagai satu-satunya cara baptis yang dilakukan gereja. Alasannya adalah baptisan selam tidak lagi penting, sebab cara baru yaitu dengan dipercik adalah cara baptisan yang dipakai gereja. Ini sejarah yang kedua. Sekarang sejarah yang ketiga, dalam buku yang berjudul Historical Exhibition of Administration of Baptism, halaman 306 mengatakan seorang imam gereja Katolik Brenner memberikan pernyataan mengenai hal ini. Selama 1300 tahun baptisan umumnya dan biasanya dilakukan dengan menyelamkan seseorang ke dalam air. Dan pada kasus yang luar biasa, percik atau menyiram air dilakukan. Kemudian belakangan ditolak sebagai metode baptisan, bahkan dilarang. Justru yang benar dilarang, saudara-saudara. Ini suatu kenyataan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, gereja kita kan tidak ada baptisan percik. Adakah kira-kira pengecualian baptisan dipercik? Acceptable, pengecualian. Ada enggak? Ada, misalkan orang cengap-cengap mau mati, dia punya kerinduan mau dibaptis. Enggak mungkin dia turun ke kolam baptisan, jangan-jangan begitu jebur langsung bangkit sudah jadi mayat. Nah itu bisa termasuk pengecualian hal-hal yang seperti itu. Tetapi bukan melegalkan. Paham saudara-saudara? Ya, termasuk baptisan anak-anak. Kitab suci katakan baptisan itu tanda pertobatan. Anak kecil belum bisa bertobat. Kalau dia berbuat nakal itu naluri seorang anak yang memiliki ego yang tinggi. Tetapi dia tidak memiliki hati yang jahat seperti orang dewasa.
Jadi anak kecil belum ada baptisan. Yang ada adalah penyerahan anak. Di dalam kitab suci, orang-orang tua membawa anak-anaknya untuk diserahkan kepada Yeshua HaMashiach supaya menerima berkat. Kalau di dalam kehidupan orang-orang Chinese, itu yang disebut dengan kue pang, ya, diserahkan kepada dewa. Ini hal yang pertama tentang masalah baptisan. Ada beberapa hal yang lain, saudara-saudara. Yang kedua tentang nama Allah, dipakai di dalam kekristenan. Padahal di seluruh dunia ini, gereja yang menggunakan nama Allah itu hanya 3 kriteria. Yang pertama adalah di Arab. Oleh Kristen Arab karena di bawah tekanan penguasa saat itu. Pada saat menerjemahkan kitab berbahasa Arab. Dan karena pengaruh agama suku Quraisy pada zaman jahiliyah yang merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno. Ini Islam belum lahir. Karena itu ketika saya katakan bahwa di Indonesia nama Allah itu adalah sudah menjadi nama sesembahannya umat Islam. Ada teolog Kristen yang marah dengan mengatakan Pak Yakub ngawur. Sebelum Islam ada, umat Kristen di Arab sudah menggunakan nama Allah. Saya katakan benar apa yang Anda sampaikan, tetapi yang saya sampaikan ini dalam situasional di Indonesia. Tetapi kita harus tahu, nama Allah yang digunakan oleh Kristen Arab itu sejarahnya bagaimana? Itu sejarahnya karena ada di bawah penekanan penguasa pada saat itu dan akibat pengaruh agama suku. Ini Kristen Arab, saudara-saudara, ya. Jadi nama Allah itu yang diambil merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Hud, Allah, dan banyak lagi, semua ada 360 dewa. Itu yang pertama. Yang kedua, di Afrika. Di Afrika juga Kristennya ada yang menggunakan nama Allah dengan bahasa Afrika. Kenapa? Karena ada banyaknya imigran dari Arab di mana kekristenan sudah memakai Allah. Kemudian yang ketiga adalah Malaysia dan Indonesia. Karena kitab terjemahannya untuk Indonesia ini diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Jadi ibaratnya kalau saya boleh katakan itu gagal produksi. Beberapa tahun yang lalu pernah ada perusahaan mobil yang memproduksi mobil di Indonesia, sering terjadi kecelakaan maka mobilnya ditarik semua oleh perusahaan. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Nah, kenapa umat Kristen bisa menyebut Allah bahkan nama Yahweh yang benar justru dipersalahkan? Padahal Christian Prince sudah mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Siapa Christian Prince? Dia adalah Kristen Arab yang ahli di bidang apologet, saudara-saudara. Nah, saya ingin ungkapkan siapakah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang menyebabkan nama Allah masuk di dalam kekristenan. Dia adalah sastrawan Melayu orang peranakan Arab Tamil. Lahir tahun 1796, wafat pada bulan Oktober tahun 1854, yang dibesarkan di tengah budaya Melayu Melaka. Bekerja sebagai guru atau munsi kepada tentara keturunan India di Garnison Melaka. Lalu bekerja kepada para misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika. Beliau pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Jadi ini semua ada sejarahnya. Sebelum itu apakah Allah dipakai? Tidak, saudara-saudara. Karena itu kita memulihkan. Yang anehnya ketika kita memulihkan justru kita dipersalahkan.
Sampai-sampai berakibat ada pendeta yang tidak mau mengenal nama Yahweh dengan mengatakan, kita ini Indonesia, kalau pakai Yahweh itu untuk orang Yahudi. Loh, Yahweh itu nama bukan bahasa, saudara-saudara. Ya, nama itu tidak bisa diganti. Kalau pendeta yang mengatakan nama Yahweh bisa diganti, coba nama sertifikat rumahnya diganti dengan nama saya, mau enggak? Enggak mau. Ya. Semua orang yang sekolah teologi pasti membuat skripsi, disertasi dan sebagainya. Nah, itu kadang mengutip dari buku-buku orang. Nah, ketika mengutip buku orang, di sana nama pengarangnya itu tidak boleh diganti. Dan semua tahu. Tetapi kenapa nama Tuhan diganti dengan sembarangan? Sementara yang punya nama tidak ingin diganti namanya. Jadi ini saya katakan merupakan akibat gagal produksi atau gagal terjemahan. Tetapi sekarang menjadi legal, saudara-saudara. Itu hal yang kedua tentang nama ya. Saya tidak akan berbicara banyak tentang masalah ini karena YouTube saya sudah sangat banyak tentang masalah nama. Yang ketiga adalah perayaan. Kita mengenal ada perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Apakah ada di dalam kitab suci kenaikan Isa Al-Masih itu dirayakan? Ada enggak saudara-saudara? Tidak ada. Yang diperintahkan untuk dirayakan itu 7 perayaan yang ada di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Nanti bisa dibaca seluruh pasal. Nanti saudara akan menemukan di sana ada 7. Itu pun yang dirayakan oleh gereja hanya 3, yaitu Pentakosta, kenapa apa lagi? Paskah, Pesak, Paskah pun salah. Paskah dikatakan adalah hari kebangkitan. Hari kematiannya apa? Jumat Agung. Padahal Paskah itu adalah kematian Yesua, bukan kebangkitan. Ya. Kemudian satu lagi apa? Natal. Ya, Natal pun keliru. Natal tanggal 25 Desember itu juga akibat dari Konstantin menyatukan 2 kekuatan politik supaya negaranya tidak terjadi perpecahan, sehingga ditemukanlah hari kelahirannya Dewa Matahari yang disembah oleh Jenderal Konstantin dijadikan hari kelahirannya Yeshua HaMashiach. Kita kenal ketika hari Natal selalu ada pohon cemara. Pohon cemara selalu ada putih-putihnya. Putih-putihnya itu apa, saudara-saudara? Itu melambangkan salju. Saudara bisa cek di Google tanggal 25 Desember apa yang terjadi di Israel. Itu musim dingin, saudara-saudara. Bagaimana mungkin ada para gembala mengembalakan kambing domba di padang, mati mereka. Saya pernah dari San Francisco mau menuju ke Alcatraz saja, padahal tidak musim dingin. Karena anginnya kencang dan udaranya cukup menyengat dinginnya, kapal tidak berani berangkat karena ombaknya besar. Saya sudah pakai baju rangkep 3, tidak bisa berangkat, saudara-saudara. Apalagi musim salju. Saya pernah yang merasakan musim dingin luar biasa ketika diajak ke New York. -10, saudara-saudara. Itu air terjun Niagara itu enggak keluar airnya, membeku semuanya. Saya baru merasakan, oh begini ya dinginnya. Apalagi di Israel, mungkinkah Yeshua lahir pada musim seperti itu? Jadi secara geografis pun sudah tidak cocok. Tetapi karena ini sudah menjadi doktrin gereja, dianggaplah menjadi sebuah kebenaran. Tapi kalau pendetanya yang lahir misalkan seperti saya tanggal 8 Februari, saya bilang bisa enggak kalau saya rayakan tanggal 10 Agustus, ulang tahunnya? Enggak mau, saudara-saudara. Jadi melegalkan sesuatu yang tidak legal.
Dan yang namanya Isa Al-Masih itu beda dengan Yeshua HaMasiah, jangan salah. Dulu waktu saya mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu beda dengan Yeshua HaMasiah, ada pendeta ngamuk, saudara-saudara. Pak Yakub ngawur aja, tapi saya bersyukur sekarang pendeta ini mengakui bahwa Isa Al-Masih itu beda dengan Yeshua HaMasiah. Tapi dulu sebelum menyelidiki sendiri, ngamuknya luar biasa terhadap saya, saudara-saudara. Di mana letak bedanya? Tentang nama terlebih dahulu ya. Nama Isa itu tidak ada di dalam kekristenan. Nah kalau Kristen Arab Pak, Kristen Arab pakai nama Yashua, bukan Isa. Lalu Isa itu apa? Saya pernah menyelidiki, Isa itu adalah bentuk ejekan terhadap Yashua. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan Kristen Arab tidak mengenal Yahweh, betul. Yang kenal adalah Yahuwah. Kenapa? Karena bahasa Arab tidak mengenal vokal E, adanya A. Jadi bukan Yahweh tetapi Yahuwah. Maka Isa itu tidak ada di dalam kitab sucinya orang Kristen Arab. Isa itu adanya di mana? Isa adanya di mana, saudara? Di Al-Quran. Dan itu beda. Itu tentang nama. Yang kedua kelahirannya. Isa Al-Masih, Isa alaihi wassalam katanya lahirnya di mana? Di bawah pohon korma. Lah Yeshua lahirnya di mana? Di Migdal Eder, di kandang domba, ya, kandang hewan. Ini saja sudah beda dua. Yang ketiga, silsilahnya. Kalau Isa itu ibunya bernama Miriam, saudaranya Aharon. Ini memiliki jeda waktu 1500 tahun. Sedangkan Yeshua yang kita kenal sebagai Elohim, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, ibunya bernama Miriam tetapi bukan saudaranya Aharon. Jadi ini bedanya 1500 tahun. Kemudian soal kematiannya, Isa mati atau tidak? Isa mati atau tidak? Tidak, katanya diserupakan kalau Yeshua mati disalib. Ya. Sekarang kedatangannya kembali. Kedatangannya kembali kalau Isa itu akan mematahkan salib dan akan membunuh babi-babi. Sedangkan Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali. Saat rapture dia akan mengangkat orang-orang yang benar. Bukan orang yang baik loh. Orang yang benar. Kenapa bukan orang baik? Karena Yeshua katakan tidak ada orang baik di atas muka bumi ini. Orang bisa baik karena sejalan satu pikiran dengan kita. Kita jadi baik, ada take and give, ada timbal baliknya. Ya. Itu tentang masalah silsilah daripada Yeshua, kematiannya dan kedatangannya kembali. Artinya kalau ada perbedaan satu saja itu sudah membuktikan beda oknum atau beda pribadi. Apalagi ini banyak perbedaan. Pengajarannya juga tidak sama. Nah, banyak orang tahu tetapi tidak berani untuk memulihkan, saudara-saudara. Atau mungkin karena saya yang kewanen, terlalu berani. Tetapi memang harus ada orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Karena kriteria orang yang dipilih seperti ketika seseorang melemparkan pukat, maka yang dipilih adalah ikan-ikan yang tidak rusak. Yang kalau manusia itu orang yang benar. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, tentang ibadah hari Minggu. Yang benar sesuai dengan kitab suci adalah Sabat atau Yom Sabat. Tetapi Sabat adalah juga berarti perhentian. Kenapa kita tidak ibadah Sabat? Kita punya RF Sabat. Ya, saudara perhatikan. Di atas muka bumi ini ada nama-nama hari
menurut Almanak Penanggalan Ibrani, misalkan Yom Seni itu Senin, Yom Selisi itu Selasa, Yom Revi'i itu Rabu, Yom Kamisi itu Yom Kamisi itu Kamis, Yom Sisi itu Jumat, Yom Sabat itu Sabtu, Yom Rison itu Minggu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam 1 tahun menurut Almanak Penanggalan Ibrani kalau dikonvertkan atau dikonversikan dengan Almanak Penanggalan Gregorian yang kita pakai sekarang, itu ada perbedaan 10 hari, saudara-saudara. Sehingga kalau kita menggunakan Sabat sebagai patokannya, tentu kita menggunakan Almanak Penanggalan Ibrani dong. Itu jatuhnya tidak tepat kalau dikonvertkan dengan Gregorian. Demikian pula sebaliknya. Tetapi kalau kita mau ibadah hari Sabat boleh atau tidak? Hari Senin boleh enggak? Hari Selasa boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena semua hari itu baik adanya. Jadi Sabat itu selain Yom Sabat artinya adalah hari Sabtu, juga berarti perhentian. Nah, sebetulnya inti atau esensinya itu apa sih kok orang harus beribadah hari Sabat? Pada saat itu, saudara-saudara, orang Yahudi itu dikeluarkan dari Mitsrayim atau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu sebetulnya untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Tetapi setelah mereka keluar, mereka tidak beribadah. Karena mereka sebelum keluarkan ada di bawah penindasan. Disuruh membuat batu bata, tetapi tidak diberi jerami. Jadi mau tidak mau harus mencari jerami sendiri. Dan ini membuat berat sehingga mereka menjadi workaholic atau istilahnya gila kerja. Sampai-sampai ketika mereka sudah dikeluarkan, mereka tidak beribadah, lupa. Padahal kitab suci mencatat berkali-kali. Dan kalau dicatat berkali-kali itu artinya penting. Saya akan buktikan contohnya. Ada 6 ayat. Saya akan untuk membacanya supaya saudara lebih jelas. Keluaran 4 ayat 23. Keluaran 4 ayat 23 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi dan biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah aku yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Di sini dikatakan biarlah dia melayani aku. Di dalam terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab dikatakan untuk beribadah kepadaku. Kemudian di dalam Keluaran 7 ayat 16 diulang lagi. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan engkau harus mengatakan kepadanya, Yahweh Elohimnya orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani. Di dalam terjemahan LAI katakan beribadah kepadaku di padang gurun. Namun lihatlah dia tidak mau mendengarkan sampai saat ini. Sudah berapa ayat? 2. Yang ketiga, Keluaran 8 ayat 1 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada Paro atau Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani. Kembali terjemahan LAI katakan beribadah kepadaku. Sudah 3. Yang keempat, Keluaran 8 ayat 20. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Paro. Lihatlah, dia sedang pergi ke air itu dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku, beribadah kepadaku. Kemudian yang kelima, Keluaran 9 ayat 1. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah ke hadapan Paro dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Yahweh Elohim orang Ibrani,
suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku, beribadah kepadaku. Itu yang kelima. Yang keenam, Keluaran 9 ayat 13. Kemudian Keluaran 10 ayat yang ketiga. Jadi semuanya intinya Tuhan itu mengeluarkan bangsa pilihannya dari perbudakan di Mitsraim atau di Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian supaya mereka bisa beribadah, tetapi mereka tidak beribadah. Karena itu Tuhan katakan yang tidak beribadah pada hari Sabat saat itu bantai, rajam dengan batu. Nah sekarang kenapa sejarahnya itu bagaimana kok dari Sabtu bisa beribadah menjadi Minggu? Kan kita bertanda tanya ya. Itu akibat terjadinya beberapa kali pemberontakan terhadap orang Romawi. Yang terakhir yang dilakukan oleh pemberontakan Bar Kokhba. Sehingga dari pemerintah saat itu mengatakan siapa yang berbau Yahudi bantai. Nah orang-orang Goyim atau orang-orang kafir yaitu bangsa lain selain bangsa Ibrani, mereka berpikir untuk apa saya bukan orang Ibrani kok mati untuk orang Ibrani. Kalau mati untuk Tuhan tidak apa-apa. Akhirnya mereka menggeser ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Tetapi kembali saya tegaskan, Tuhan menciptakan hari-hari semuanya baik. Intinya bukan harinya, tetapi waktunya untuk beribadah. Paham saudara-saudara? Jadi kalau saudara yang ingin, kalau begitu saya mau ibadah Sabat saja, bisa datang pada ibadah RF Sabat di tempat ini. Hari apa saudara-saudara? Hari Jumat jam berapa? 6:30 malam. Ya, itu ibadah RF Sabat. RF Sabat itu apa? RF itu artinya permulaan. Jadi permulaan Sabat. Jam 6 sore itu sudah mulai, saudara-saudara. Karena orang Yahudi menggunakan almanak penanggalan Ibrani itu menggunakan bulan, bukan perputaran matahari. Sehingga dimulainya pada pukul 6 sore. Jadi intinya untuk beribadah bukan harinya. Meskipun tidak salah juga untuk ibadah pada hari Sabat. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-31 dari Indonesian Literal Translation katakan, dan Elohim melihat segala sesuatu yang telah dia buat dan tampak sangat baik dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Artinya apa? Semua hari yang diciptakan oleh Bapa Yahweh itu baik dan diberkati adanya. Yang jadi masalahnya adalah kitanya bisa tidak memanfaatkan hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kita ini patut mengucap syukur. Kalau saudara melek mata bangun pagi, saudara tangannya bisa terangkat. Itu seharusnya kita mengucap syukur. Saya sudah pernah katakan ketika ginjal saya dua-dua berhenti dan saya ada di Singapura, angkat tangan saja tidak mampu. Jadi kalau kita bisa angkat tangan, kita bisa menguap, saudara membuka mata masih melihat ruangan tempat di mana saudara tidur, artinya saudara masih hidup. Nah kalau saudara masih hidup, patut kita mengucap syukur. Jangan mengucap syukur kalau kita mendapatkan kenaikan pangkat, kita mendapatkan uang kaget misalkan, baru kita mengucap syukur, tapi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak bisa mengucap syukur. Jadi sekarang ini saudara-saudara, karena perbedaannya itu 10 hari dalam 1 tahun, maka kalau dikonversikan tidak pernah cocok. Yang menggunakan kalender Ibrani kalau dikonversikan ke Gregorian tidak cocok hari Sabtu. Kecuali perbedaannya 7 hari. Bisa tepat. Kalau 10 hari tidak tepat, selalu pindah-pindah. Apalagi ada Sabat Gadol di dalam kitab suci ya. Ini tidak bisa saya terangkan karena cukup panjang. Sabat Gadol itu ketika Yesua disalib. Itu Sabat Gadol, makanya wah ini kalau saya terangkan cukup panjang. Tapi di YouTube saya sudah ada, nanti sudah bisa lihat. Jadi sekarang yang benar disalahkan karena tidak sesuai kebiasaan atau dianggap ngoai adat atau mengubah tradisi atau
adat. Tetapi kalau adat yang salah, berani tidak kita mengubahnya? Berani tidak saudara-saudara? Loh, kok menang kabeh? Kalau ada adat yang salah, kita berani tidak mengubahnya? Harus berani. Saudara mau datang ke gereja di tempat ini saja, saya sudah angkat 2 jempol. Karena termasuk saudara sudah berani. Berani diapain? Berani disesat-sesatkan, berani diejek. Ya, karena gereja ini terkenal di kota ini sebagai gereja yang sesat. Bagi saya enggak masalah, no problem kamu mengatakan sesat. Kalau memang saya sesat, tolong dong, kamu kan orang Kristen, katanya orang Kristen itu baik, tunjukkan di mana sesatnya, mari kita dialog, kan begitu. Konsekuensinya apa? Kita dibenci. Kemarin saya mendengar telepon dari Pak Suryo, kasihan juga Pak Suryo nih, baru pertama kali dibaptis, ya langsung banyak tidak disukai oleh orang kampung, bukan karena Pak Suryo ini melakukan tindakan negatif, karena ibadah di tempat ini, saudara-saudara, ya dijauhi, karena ada provokator yang mengatakan itu kebaktiannya di tempat yang sesat. Dulu pernah ada satu keluarga datang ke tempat ini, begitu pulang langsung digeruduk seluruh gereja. Kamu mau pindah gereja boleh, tapi jangan di Selembu, itu gereja sesat, aku ralilo katanya. Nah memangnya minta makan sama mereka, ya. Tetapi itu semua akan terbukti nanti pada saat Tuhan memisahkan antara yang benar dan yang jahat. Kan intinya di situ, saudara-saudara, ya. Jadi yang benar justru disalahkan, sementara yang salah dibenarkan atau dilegalkan, yaitu melakukan pembenaran karena tanpa dasar firman. Karena itu yang menjadi masalahnya berani tidak kita memberitakan kebenaran. Saya katakan saudara mau melangkahkan kaki duduk di tempat ini saja, saudara sudah termasuk berani. Ya. Dan berani karena kebenaran, no problem, tidak usah khawatir. Jangan kita minta sanjungan manusia karena tidak ada gunanya, saudara-saudara. Nah sekarang hiduplah sebagai orang benar di hadapan Tuhan, meskipun tidak dibenarkan di hadapan manusia. Saya masuk kepada poin yang terakhir, apa untungnya jadi orang benar? Kalau kita membaca di dalam kitab Yakub 5 ayat 16b, di sana dikatakan, doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Jadi kalau kita hidup benar, doa kita dikabulkan dan Tuhan memberkati kita. Jadi ini bukan semacam sugesti ya, bukan saudara-saudara. Banyak orang mengajarkan hanya sugesti, tetapi yang saya sampaikan bukan sugesti tetapi isi firman Tuhan. Yeshua HaMasyiah yang adalah Yahweh turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan jiwa saudara dan untuk memberkati kita. Bukan untuk hidup susah. Siapa yang mau hidup susah? Tapi kaya di surga. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Loh, kaya loh di surga, saudara. Mau enggak? Mau apa enggak ya Pak ya? Kalau saudara mau atau tidak? Ya harus jawab tegas, saya juga enggak mau. Itu ayat yang dipakai katanya adalah ketika orang miskin Lazarus atau El-Azhar mati dan orang kaya ada di tempat yang banyak api menyala-nyala, sedangkan El-Azhar atau Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Saya enggak mau jadi Lazarus, saya mau jadi Bapak Abrahamnya. Bapak Abraham itu hidup di bumi diberkati, masuk surga, saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita berpikir, nah ini ya, perhatikan. Kita sering mendengar ada istilah manusia hidup itu seperti roda berputar. Pernah dengar itu? Siapa yang belum pernah mendengar? Nah, sudah mendengar semua, paling enggak barusan ya mendengar ya. Manusia hidup itu seperti roda berputar, terkadang di atas,
atau jaya, terkadang juga bisa di bawah atau miskin. Jadi kalau saudara mengimani apa yang diucapkan oleh dunia sekuler ini, ketika saudara sekarang sedang jaya diberkati secara materi, siap-siap saja saudara menjadi miskin. Karena sekali waktu pasti di bawah. Kitab suci tidak pernah mengajarkan demikian. Apa yang kitab suci ajarkan? Kehidupan kita akan naik, naik, naik dan tidak akan pernah turun. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi yang pertama, jadilah orang benar, karena orang benar itu doanya dikabulkan dengan ya. Jadi kalau saya punya kerinduan gereja ini akan lebih besar dan lebih baik, saudara mengimani atau tidak? Gereja kita akan lebih besar dan lebih baik. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibinasakan pada hari penghakiman. Kejadian 18 ayat yang ke-32 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia berkata, aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja. Seandainya di sana didapati 10 orang benar, dan dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya oleh karena 10 orang benar ini. Ini adalah kasus ketika Abraham bersoal jawab ketika akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Atma dan Zeboim akan dibumi hanguskan karena kejahatannya luar biasa. Abraham katakan, kalau di sana ada 10 orang bagaimana Tuhan? Tuhan katakan, aku tidak akan membinasakan karena 10 orang itu. Artinya apa? Tuhan begitu concern, begitu perhatian dengan orang benar. Orang mungkin tidak memperhatikan kita karena kita dianggap tidak benar. Tetapi standar kebenarannya adalah firman, bukan karena banyak sedikitnya. Sekarang coba, kalau ada orang aneh di tengah-tengah kita, kita akan mengatakan orang itu apa? Ada orang aneh di tengah-tengah kita. Kita kan tidak aneh, ya. Kemudian ada orang aneh, misalkan nari-nari sendiri, ketawa sendiri. Saudara akan mengatakan orang itu apa? Stres, gila, ya. Tapi kalau saudara di antara orang-orang gila, mungkin saudara yang dianggap gila loh. Karena saudara beda sendiri dengan mereka. Bisa dipahami? Inilah konsep pemikiran seseorang. Karena itu apa yang kita pikirkan itu hal yang penting. Ini ada sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di Los Angeles. Pernah masuk di Google ya, nanti saudara bisa searching. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ada seorang perempuan masuk ke cold storage, atau kalau diterjemahkan paling gampang, cold storage itu semacam lemari besar tetapi untuk mendinginkan daging. Bisa daging sapi, bisa daging ikan ya, supaya tidak membusuk. Jadi cold storage-nya itu besar. Nah, ada seorang perempuan masuk ke cold storage itu. Tiba-tiba cold storage-nya itu nutup sendiri, saudara-saudara. Wah, dia mulai ada rasa dingin. Dia nulis agendanya. Hari pertama, saya mengalami kedinginan. Hari kedua, saya mulai tidak nyaman tubuh saya. Hari ketiga, dia tulis setiap hari, saudara-saudara. Sampai hari yang ke-8 dia katakan, saya sudah tidak kuat. Kemudian sudah tidak bisa menulis lagi, alias orang itu mati, saudara-saudara, mati kedinginan. Tetapi 3 hari berikutnya ada orang yang membuka cold storage itu. Kayak kulkas raksasa gitulah ya, cuman kalau kulkas kan paling -1, -2. Ini minusnya kalau cold storage itu bisa sampai 60 derajat lebih. Nah, 1 minggu berikutnya ada orang membuka cold storage itu,
ternyata cold storage itu adalah cold storage yang rusak. Artinya tidak berfungsi pendinginnya dan sudah tidak dipakai karena di ruangan itu juga tidak ada daging. Paham saudara-saudara? Tapi kenapa perempuan ini mati kedinginan? Karena dia berpikir saya masuk di ruangan pendingin. Kemudian pintunya ngunci sendiri, saya tidak bisa keluar. Dia berpikir di dalam dirinya saya mulai kedinginan sampai hari yang ke-8 dia tidak bisa menulis dan ketika orang itu masuk dia menemukan catatan hariannya setiap hari sebelum dia mati. Padahal itu cold storage rusak. Jadi apa yang saudara pikirkan itulah yang menentukan setiap kehidupan saudara. Kalau saudara berpikir saya akan hidup diberkati dan sukses, maka kesuksesan dan diberkati akan datang kepada saudara. Karena kitab suci di dalam kitab Iyyub katakan apa? Apa yang kutakutkan, apa yang kukhawatirkan itu yang mendatangi aku. Jadi kalau saudara khawatir, takut, jadilah khawatir dan takut di dalam kehidupanmu. Tetapi kalau kita tidak pernah takut karena kebenaran, maka kita tidak akan binasa dari kebenaran itu sendiri. Oleh karena itulah maka set pikiran kita. Saya berada di tempat yang benar, tidak peduli orang mau menyalahkan saya, yang penting sesuai dengan firman. Karena itu saya menantang saudara, kalau saya menyampaikan firman keluar dari kitab suci, tinggalkan saya. Artinya saya sudah mengajarkan ajaran sesat, tetapi semua yang saya ajarkan berdasarkan kitab suci berbahasa Ibrani. Saya tidak mau membohongin jemaat. Kalau saya tanya sama pendeta-pendeta besar, apakah mereka tidak tahu tentang nama Yahweh? Tahu. Tetapi mereka berdalih 1001 macam alasan. Sekarang saja sudah mulai banyak ya. Tadi pagi ketika saya mau masuk gereja, ada seorang pendeta yang pernah saya sanggah dulu, sekarang mengarang lagunya sudah pakai Yahweh. Itu dimasukkan di dalam grup salah satu partai politik, karena saya diminta ada di situ. Artinya apa? Sudah mulai mau mempelajari, walaupun masih menyebut Allah Yahweh. Tetapi percayalah, kalau saudara sudah berada di tempat yang benar, dan saudara mengasihi Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan turun ke bumi untuk memberkati saudara, bukan untuk menyusahkan. Ratapan 3 ayat yang ke-33, Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian Boruah Elohim. Ruah Elohim umale nafsi hadrek kota nukeladi rabeka nukafetsi anakku masmini mokamu baru kabar baru kabar, Ruah Elohim, baru kabar, Ruah Elohim. Roh Kudus datanglah, haleluya. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, berkatilah kami dan tibakan kami di rumah dengan selamat, baik yang kembali ke Ambarawa maupun yang ada di sekitarnya, serta yang akan ke Salatiga, ke Semarang, Engkau memberkati.
dan tibakan di rumah dengan selamat, dan ketika sampai di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarcha Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi Toda. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar pengumuman konvensional. Abi Toda.